Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saya Diki, selamat datang di podcast yang membahas tentang dunia desain. Podcast ini membahas tentang ya dunia-dunia desain yang ada di sekitar kita. Pada kesempatan kali ini kami Kesempatan kali ini. Cut berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan hari ini tuh loh, langsung Oh, iya, lanjutin. Santai asik. Pada kesempatan kali ini saya mengundang beberapa teman-teman mahasiswa desain. Bisa perkenalkan dari ujung. Perkenalkan, nama aku Adila Amri dari DKV UPN. Halo semuanya, nama aku Rafli. Tak kenal maka tak sayang. Udah perkenalkanlah, nama saya Septian. Ya, ini adalah wajah-wajah desainer muda ya. Oke, boleh. Kenapa nih pada milih desain nih? Desain ya? Saya Terpaksa gak sih? Karena suka sih, lebih karena suka. Suka Lebih ke desain. seni sebenarnya. Tapi masuk DKV gitu ya. Jadi Iya. ada Iya. desainnya boleh. 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 ada hubungannya. Ya masih ya hubungan lah. Oke. Nah, kali ini topik yang akan kita bahas yaitu tentang desain UMKM. Gimana? Nah, jadi kan UMKM itu jarang yang ada desainnya gitu. Kadang kayak Oke. cuman Ya, dibuatnya tulisan ya apa produknya gitu. ya. Ya. Atau mungkin ada yang desain tapi ya agak-agak kurang lah karena nggak tahu tentang dunia desain. Nah, itu pendapat kalian bagaimana gitu? Oke, gini ya. Beberapa kita lihat itu UMKM di Indonesia, khususnya di sekitar kita yang kayak kelihatan yang apa ya, kayak gerobakan gitu, kebanyakan emang kurang gitu desain-desainnya. Kebanyakan cuma tulisan atau bahkan cuma apa stiker atau bahkan cat-cat tulisan. Nah, itu sebenarnya kita harus apa ya, memperjelas gitu loh ilmu tentang desain itu kayak gimana. Kita harus mensosialisasikannya ke masyarakat, terutama yang mengikuti UMKM itu, menjalankan UMKM itu. Terus ya kita tuh sebenarnya perlu gitu loh, desain itu perlu. Ya. Perlu. Iya, desain itu sangat diperlukan untuk menarik minat atau menarik minat, Audiens. iya masyarakat atau pembelinya juga tertarik. Biar makin rame. Betul. Soalnya Namun- kan UMKM itu kan maksudnya usaha yang menengah gitu. Maksudnya Iya. kan juga nggak banyak lah. Tapi malah desain kayak gitu kan jadi makin Kurang, sedikit iya. lagi gitu pelanggannya. Pelanggan yang tertarik. Sebenarnya apa ya alasan, aku juga gak tahu ya alasan mereka itu kayak gitu tuh kenapa gitu Pak, alasannya sebenarnya. Ya mungkin kebanyakan sih nggak tahu desainnya. Kalau menurut saya ya, sepertinya kebanyakan karena minimnya ilmu kan tentang desain itu seperti untuk masalah font, penggunaan font, cocoknya font itu digunakan. Apa kebanyakan orang kan ya gak tahu ya desain itu kayak gimana. Orang awam nih misal Iya. disuruh bikin dagangan, kita berdagang, misalnya aku gak tahu desain nih, terus aku berdagang, kemungkinan ya aku cuma nulis doang toh. Nah, iya. Kemungkinan soalnya kan kita gak tahu nih apa desain yang kebutuhan bagus itu audiens, kayak gimana, kebutuhan audiens dan lain-lain. Kadang juga itu ya, kalau kita mau beli apa gitu di toko atau makan, kita nggak tahu makanan apa ini yang dijual, cuma tulisan doang. Kadang itu kan juga merasa ada apa? Kadang juga bikin bingung kan. Kadang Oh. jadi untuk pembeli itu juga bingung mau ini tuh jualan apa, namanya kok unik, namanya bagus, sudah keren gitu, fontnya keren, tapi kita nggak tahu, nggak ada gambar produk, itu kadang juga Kurang itu ya? kurang. Kadang malah ada yang misal kayak dia jualan siomay tapi Y-nya malah nggak ada. Kan Ah. sering gitu ya. Oh iya, ya, sering Stikernya copot. copot. Sering Malah- tulisannya kehapus atau gimana. Sebenarnya kita tahu ya yang Banyak yang sih yang kayak dijual gitu. yang dijual itu apa kita tahu sebenarnya. Cuman kan untuk orang yang misalnya ada beberapa penjual terlihat nih apa kayak cuma tulisan somai. Ada yang ada gambarnya, ada fontnya bagus, ada penataan dan lain-lain. Kita kan otomatis ya kayak, wih ini menarik nih. Tapi, nah itu Nah, Apa tuh tapi ya? apa tuh? kita kan apa ya kalau ngelihat desain itu biasanya seakan memikirkan kalau harga produk yang dijual itu mahal. Oh, desain bagus
harga mahal gitu ya. Iya, seakan kayak apa stigma masyarakat tuh kayak gitu ya, kayak tahu apa. Iya sih, iya juga. Tapi menurut pendapatku apa ya? Padahal kita sebagai desainer sendiri itu juga ngerasa begitu gitu loh, tetap ya. Kayak ngelihat yang Semakin desainnya bagus, kayak semakin seakan- mahal gitu kan. padahal enggak gitu loh. Padahal enggak. Kenapa? Tapi bisa aja kan misalnya desain bagus tapi nyantumin harga gitu. Nah, Nah, itu solusinya tuh. Solusi itu ya, bisa jadi solusi sih itu. Tapi kayak banyak penipuan rata-rata. Kau tahu yang itu soto 5.000 tuh? Tahu? Pernah lihat ya? mana? Soto 5.000. Terus Tapi Sekecil harganya- ini. Tapi Oh, ukurannya. Ukurannya cuma Oh, di iya. foto kelihatan Desainnya, besar. Iya, seakan benar. wes. Itu desainnya mencolok banget ya. ya Itu desainnya mencolok banget itu. Yang soto 5.000 itu kan. Nah, itu apa ya? Salah satu yang lain mungkin itu ya, anggaran UMKM kecil terutama kan. kan Buat kebanyakan itu desainnya. Nggak mampu untuk Makanya banyak milih yang mereka itu tinggal tulisan aja lah. mikir desain itu kan mahal gitu. Iya. Padahal mah nggak terlalu juga ya. padahal kita ini loh dibayar 20.000 untuk desain aja mau sebenarnya. Iya, kebanyakan mahasiswa kan juga mau gitu kan. Iya. Setidaknya itu portofolio mereka lah gitu. Iya. Walaupun untuk UMKM kan juga nggak mahal-mahal banget. Kadang kan ini apa? Kadang mungkin mereka itu buat desain kepercetakan aja lah. Nah, kadang kan orang-orang percetakan itu kan nggak tahu ilmunya juga kan tentang desain. Mungkin ya mereka tinggal, masnya mau dibuatin foto, terus ada tulisannya doang. Nah, aku buatin deh, fontnya asal aja lah, yang penting kelihatan gede, terus fotonya gede gitu kan. Kelihatan menarik. Iya. Iya, cukup lah, gede, warnanya ngejreng gitu, warnanya ngejreng, fotonya ngejreng. Iya, soalnya kan banyak juga UMKM yang dia tuh udah ada desainnya, tapi kurang gitu. Karena ya mungkin desainnya agak bukan apa? Desainernya itu nih mohon maaf ya, kayak orang-orang tua gitu. Kan mereka juga kurang ngerti desain lah. Malah kan ada kayak apa? Lomba-lomba juga kan banyak gitu tuh. Oke. Lomba-lomba malah yang dimenangkan itu desain-desain yang agak Wah, itu dia. agak apa gitu. Itu sering ya kita terjadi ya. Hubungan sih sama UMKM tadi. Lomba-lomba, iya lomba-lomba yang apa? Kita para desainer muda ini khususnya yang ngikutin misal lomba logo nih. Semua pada logo-logo modern, keren, Yang banyak berfilosofi ya. filosofinya gitu. Tapi jurinya malah orang tua gitu. Itu kayak mana? Seleranya itu loh. Kacau, kacau. Indonesia ini rek. Desain-desain mah Majapahit ya. Banyak ya. Solusinya Jadi, gimana itu? Ya itu paling gimana ya? Paling ya orang tua itu sih, cuman kan agak susah ya ngasih tahu orang tua Orang yang boomer sini ya. Iya. ilmu baru tentang desain itu kan agak susah kadang. Orang tua juga agak awam ya tentang Apa sih desain tuh? Iya, Cuma desain-desain gitu. Yang penting menurut dia kan bagus. Kan kadang Ya, namanya desain seleranya itu kan emang. ngikutin zaman kan, ngikutin Iya. era juga. Pentingnya itu kan gitu. Mungkin karena ilmunya udah di zamannya kan, karena desain di zaman gue kan kayak gini, bagusnya ya emang gini. Jadi mereka nggak tahu kalau sekarang itu pasarnya itu udah berubah lagi gitu loh. Apalagi kan perkembangan zaman itu udah maju. Desain pun juga semakin modern. Iya. mereka malah ngestak di situ-situ aja gitu. Iya. Makanya Transisi. desainer sekarang emang dituntut itu kan selalu improve, selalu mencoba hal Mengikuti baru gitu. zaman. Mm-mm. Oke. Ngomong-ngomong itu apa soal banner-banner tadi. Itu salah satu faktor lain itu budaya kalau menurut saya. Budaya. Kayak misal kau pernah lah ngelihat pecel lele. Oh iya. Desainnya iya, tuh tahu, pasti tahu. kayak gitu. Oh, Semua ya, kayaknya. Ya, semuanya. Kayak udah ada desain template-nya gitu. Iya, nah itu kayak udah apa ya, udah budaya apa kayak gimana template lah cuman. Dan itu kayak apa ya, identitasnya gitu loh. Jadi seakan desainnya ini kayak ya biasanya kan desain yang bannernya kuning terus ada tulisan. Iya sih, semuanya hampir lebih- sama itu kan. Nah, itu. Ada gambar-gambarnya. Iya. Gambar lele, gambar Iya. bebek. Itu kayak udah template Kepala. gitu loh. Atau memang kayak budaya kayak identitas mereka. Itu gak bisa diubah sih sebenarnya. Cuman ya bisa sih sebenarnya kita rombak, Redesign gitu ya. redesign menjadi lebih bagus. Cuman ya identitasnya akhirnya hilang. Tapi kan itu ada yang apa? Yang influencer itu loh, yang dia tuh ngebuat desain untuk UMKM itu secara Oh, gratis. tahu. Iya kan? Yang Orang Surabaya juga itu. ya orang Surabaya ini loh.
yang siapa tuh? Fotolisius ya, Fotolisius Nah, ID iya kalau itu. nggak salah itu. Nah itu kan, Lukman HP gak sih? ya itu namanya, Ya, nama IG-nya itu Oh, Lukman. Fotolisius. Oh, Ini kan buat apa? Desainer. Iya, dia itu desainer yang buat desain-desain untuk UMKM kecil gitu. Yang ngebantu itu toh? Iya, Ya, itu kan yang lumayan, ngebantu, iya, iya. lumayan lah ya kan kayak Jadi kayak Berarti setelah UMKM UMKM kecil itu terbantu olehnya terbantu. gitu. Nggak cuma dibantu didesainin, malah dikasih sekali- rezeki iya. dah. Nah, iya. Dikasih Gratis duit, gitu. Ya kan, dibeli Bagi-bagi. dagangannya. kan itu kan kayak dampaknya itu besar gitu loh. Yang Ya, itu salah satu apa? sebelumnya orang nggak tahu itu produk apa jadi tahu. Ya kita apa ya? Kita bercermin lah dari Iya, misalnya orang-orang kayak dari hebat kasus itu kan ya sebenarnya desain itu kan dampaknya besar gitu ke masyarakat atau ke pelanggan-pelanggannya yang sebelumnya nggak tahu jadi tahu gitu. Kan itu tujuan desain itulah, Make sense. komunikasi secara visual aja. Wah itu Iya. DKV coy. DKV, coy. Itu. Kita berkomunikasi tapi hanya melalui visual. Nah itu seperti desain tadi. Oke. Pesan visual ya. Nah, jadi untuk solusi-solusi gitu tentang desain-desain tadi itu gimana gitu? Gimana ya? Solusinya sebenarnya itu agak rincu gitu. Kita tuh mau menyelesaikan permasalahan itu juga susah. Ya, Soalnya kita berhubungan dengan masyarakat luas ya, terutama di Indonesia yang logistik agak masih kurang SDM-nya gitu ya. ya. Kurang Mau kita sosialisasi pun mau sampai berapa tahun ke depan juga kayak susah tuh teman. Salah satunya itu kayak kita perlu menjadi salah satu seperti influencer tadi ya mungkin. Kita ngebantu secara langsung di UMKM di masyarakat biar apa? Ya biar jadi contoh lah kalau kita satu contoh nih menjadi contoh yang lain, jadi contoh yang lain, nanti menyebar. Nanti mungkin kayak- itu bakal ada masa ya di mana semua ya kayak UMKM itu desainnya kayak udah bagus lah gitu ya. Ya, oke sih. Tapi kita dari tadi memandang negatif ya. Sebenarnya UMKM itu gak apa ya? Emang yang kayak gitu-gitu itu dibilang UMKM apa? Yang kayak misal bikin franchise. kalau menurutku sih belum ya. Itu termasuk UMKM. Masuk UMKM ya, toh? masih masuk UMKM. Ya kan sekarang tuh banyak tuh kayak apa ayam geprek pun udah Iya, logo ada apa logonya, ada itunya bagus. Bahkan apa ya, yang Iklanannya keliling-keliling juga. juga Iya, ada loh. sampai ada iklan kan ya. Ya ngasih-ngasih brosur juga. Brosur. Gitu, apa? Ya sebenarnya kalau dipandang sebenarnya ya ada lah perkembangan dari zaman dahulu yang kurang banget apa namanya desainnya. Kalau menurutku sih sekarang apa ya, untuk anak-anak muda yang bikin-bikin brand, bikin-bikin UMKM baru itu emang udah Perlu. lebih paham mereka kan tentang desain daripada yang Betul. udah bangun usaha dari dulu. Nah, Makanya kalau ya, sekarang kan kebanyakan. kebanyakan itu ada yang tidak hanya offline kan, tapi mereka juga jual secara online lewat TikTok, lewat media jasa-jasa, sosial, iya. Usaha-usaha yang apa ya yang dibilang legend itu kebanyakan emang Desainnya ya karena mereka ya menang pelanggan yang udah setia. Jadi mereka itu datang karena tahu, bukan karena tertarik. karena Iya, karena desainnya. Dari desain. Tapi kan kalau kita mau menarik banyak pelanggan kan perlu ya namanya desain itu biar kalau misalnya kayak gitu-gitu aja ya udah berarti pelanggannya juga itu-itu aja kan. Iya. Nggak ada ada perkembangan. perkembangan. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini ya. Jadi ya kesimpulannya itu gimana tuh? Ya, desain itu sangat penting. ya desain itu penting. Yang UMKM. Biar lebih banyak audiens tertarik gitu lah. pelanggannya. Ada yang mau beli sebagainya. Oke, saya Diki pamit. Saya Andre. Saya Ramli. Saya Septia. Sampai jumpa selanjutnya di episode berikutnya. Dadah. Dadah.